Oke, kita mulai pagi ini, kita akan bahas peluang cuan di market bearish. Sebelumnya, kenalan dulu ya bagi yang belum kenal. Nama saya Evan Yusuf Hidayat. Saya adalah tim JUC Sekuritas Cabang Daan Mogot, timnya Mas Ben. Saya alumni S1 Akuntansi Universitas Negeri Malang, angkatan 2008. Instagram saya barangkali ada yang mau kepoin di @evan19_19. Barangkali belum kenal, jadi kenalan. Tak kenal pepatah mengatakan tak kenal maka kenalan. Nambah 2 orang. Nah, mungkin Bapak Ibu kalau yang sudah pernah ke kantor sudah pernah ketemu saya ya. Tapi mungkin belum kenalan ya, nama saya Evan. Oke, materi kita hari ini pertama saya akan awali dengan bahas market has three movement. Saya nggak bosan-bosan sih bahas ini ya, karena ini salah satu isi atau salah satu yang ada di dalam teori Dow yang merupakan pondasi dari technical analisis, pondasi dari analisa teknikal. Nah, market has three movement. Maksudnya apa? Jadi maksudnya adalah di dalam market itu ada 3 macam pergerakan ya. Yang pertama primary movement, itu adalah atau tren jangka panjang lah yang biasanya terbentuk lebih dari 9 bulan. Dan biasanya primary movement ini searah dengan kondisi fundamental, misalnya fundamental si perusahaan atau emiten, dan atau searah dengan kondisi makro. Jadi kalau misalnya lagi krisis gitu ya, makroekonominya lagi krisis, biasanya ya market emang lagi bearish. Nah, kalau ada naik-naik atau rebound-reboundnya itu biasanya lebih bersifat technical rebound dan nggak terlalu mempengaruhi primary trend karena memang kondisi marketnya atau makronya memang lagi misalnya resesi seperti itu. Ya, nanti materinya di-share. Materinya ini nggak banyak sih, jadi kemungkinan ya semoga 1 jam selesai lah. Karena sebenarnya ini materi sudah banyak beredar lah ya, saya menegaskan aja. Dan siapa tahu dengan dibahasnya atau kita diskusi materi tentang peluang cuan di market bearish kali ini, Bapak Ibu ada yang, wah iya ya kenapa saya lupa tentang poin yang ini. Nah, siapa tahu bisa lebih mengingatkan yang lupa-lupa. Oke, yang kedua adalah secondary movement. Biasanya ini adalah atau tren jangka menengah lah. Nah, secondary movement ini biasanya arahnya berlawanan dengan primary movement-nya. Jadi kalau misalnya primary movement-nya atau tren jangka panjangnya itu naik, secondary movement-nya ini biasanya yang turun-turun atau koreksi-koreksi itu. Biasanya juga ini terbentuk dalam kurun waktu 6 minggu sampai 9 bulan. Jadi sebelum jadi primary movement ya jadi secondary movement dulu gitu. Nah, secondary movement ini biasanya juga dipengaruhi oleh sesuatu yang bersifat cyclical ya. Siklus misalnya apa? Santarelli di Desember gitu ya, meskipun kemarin zong. Januari efek. Nah, itu adalah sesuatu yang cyclical yang hampir setiap tahun itu kejadian. Dan misalnya lagi sentimen-sentimen rilis laporan keuangan entah itu kuartalan atau full year. Nah, itu kan juga berulang ya, setiap tahun ada pengulangannya. Kemudian misalnya juga aksi korporasi bukan, aksi korporasi itu masuk biasanya yang mempengaruhi di yang minor movement-nya. Nah, sekarang yang minor movement atau tren jangka pendek itu biasanya terbentuk atau pergerakan yang terbentuk dalam kurun waktu 2 sampai 6 minggu. Jadi jangka pendek lah ya. Nah, ini biasanya dipengaruhi oleh apa namanya? Sentimen-sentimen atau berita jangka pendek atau berita-berita harian, misalnya ada berita
ada berita apa namanya di website berita, misalnya website akan ada banyak tuh, ada Kontan, ada CNBC dan segala macam. Misalnya ada muncul berita emiten A sudah beroperasi pabriknya, atau ya yang seperti itu. Padahal rencana rencana tersebut sudah jauh jauh sebelum berita itu muncul sudah disampaikan di public expose misalnya. Nah, berita-berita yang jangka pendek ini bisa bisa jadi trigger juga, bisa mempengaruhi, atau berita-berita yang wah ini besok bakal ada issue atau bakal ada stock split. Nah, itu biasanya juga ada yang mempengaruhi pergerakan-pergerakan jangka pendek di market. Dan pergerakan atau minor movement atau tren jangka pendek ini bisa jadi searah dengan secondary movement atau juga bisa jadi searah dengan primary movement-nya. Jadi kalau misalnya primary movement-nya naik tuh, terus secondary movement-nya ini selalu yang berlawanan dengan primary movement. Nah, minor movement-nya ini bisa jadi yang apa? Berlawanan dengan secondary movement atau berlawanan dengan primary movement. Jadi bisa jadi naik, ini turun, ini naik gitu kan. Atau naik turun turun, ya memang secondary move-nya apa namanya? Ya memang lagi jalan turun kalau seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi di satu kondisi market, di satu misalnya di IHSG sekarang lah ya, itu pasti ada 3 tren dalam satu kondisi market sekaligus. Jadi di satu kondisi market itu ada primary trendnya atau primary movement-nya, ada secondary movement-nya, ada minor movement-nya. Nah, ada tips untuk mempermudah pengaplikasian supaya nggak terlalu membingungkan ya. Kan wah ini trennya naik tapi tren besarnya naik tapi tren jangka menengahnya turun. Nah, terus tren jangka pendeknya naik nih. Enaknya ngikut yang mana? Nah, kadang kan itu kalau terlalu banyak menimbulkan kebingungan ya, meskipun itu juga seharusnya tidak. Tapi ada tips supaya nggak terlalu membingungkan. Tipsnya adalah gunakan 2 dari 3. Jadi tadi kan ada 3 tuh, primary, secondary, dan minor. Nah, cukup gunakan 2 dari 3 yang ada tadi itu, dari tipe atau dari jenis pergerakan market tadi itu, supaya nggak membingungkan. Misalnya nih, buat Bapak Ibu yang cenderung memilih untuk jadi investor atau trader jangka panjang ya, swing-nya itu yang jangka panjang gitu, bisa sampai beberapa bulan gitu misalnya pegangnya. Bisa pilih primary movement dan secondary movement-nya aja. Minor movement-nya diabaikan nggak apa-apa. Tujuannya supaya nggak terlalu terganggu dengan pergerakan-pergerakan jangka pendek, pergerakan-pergerakan harian. Jadi misalnya sudah punya barang, harganya udah bagus nih, udah harga bawah dan barangnya naik gitu ya. Kemudian secondary movement-nya primary movement-nya movement-nya bullish atau uptrend, dan belum ada secondary reaction atau belum ada koreksi atau belum ada secondary movement yang terbentuk. Tapi ada misal 1, 2, 3 hari itu ada koreksi dikit-dikit itu ya. Nah, yang koreksi dikit-dikit 1, 2, 3 hari itu nggak usah diperhatikan selama primary trendnya masih bullish dan belum terbentuk secondary movement atau belum ada koreksi yang cukup signifikan dari secara teori. Berarti yang ini ya, secondary movement-nya kan berarti terbentuk 6 minggu sampai 9 bulan. Nah, karena ada biasanya setelah naik kemudian harga turun atau 1-2 hari turun kemudian dilanjutkan sideways sampai 1 bulan misalnya. Nah, ada yang seperti itu. Nah, yang seperti itu nggak perlu terlalu dihiraukan kalau Bapak Ibu memilih untuk jadi investor atau trader yang jangka panjang. Kecuali Bapak Ibu pilih jadi trader yang jangka pendek. Nah, kalau Bapak Ibu pilih jadi trader yang jangka pendek, gunakan secondary movement dan minor movement-nya aja. Yang primary movement
sementara nggak terlalu dilihat atau diabaikan dulu nggak apa-apa ya. Supaya nggak ini ya. Intinya sih menghindari jadi investor dadakan. Karena misalnya gini, Bapak Ibu yang berniat beli saham A gitu. Karena saham ini ada sinyal-sinyal bullish reversal setelah penurunan atau setelah koreksi. Terus beli. Otomatis sinyal bullish reversal ini adalah apa? Bentuk dari minor movement-nya. Kemudian setelah harga naik dikit, naik beberapa, terus harga turun. Apa namanya? Minor movement-nya udah turun nih. Terus secondary movement-nya apa namanya? Tren yang lebih 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 panjang lagi masih naik gitu kan. Padahal primary movement-nya turun tuh. Padahal primary movement-nya turun. Terus karena dua dua ini apa? Sudah rebound, secondary movement-nya turun, minor trend-nya naik, primary movement-nya naik. Nah, karena secondary movement-nya ini masih turun kan, belum jadi naik kan, harusnya di waktu naik-naik beberapa tadi misalnya kena resisten gitu ya, atau udah nggak kuat lagi naik, harusnya jualan. Tapi karena ngelihatnya kebanyakan dan bingung pengaplikasiannya gimana, lihat wah primary atau tren jangka panjangnya masih naik nih. Ya udah simpen aja lah, turun-turun nggak apa-apa lah, tren jangka panjangnya masih naik. Nah, akhirnya jadi investor dadakan. Tujuannya lebih ke situ. Jadi supaya lebih tepat 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 sasaran, lebih lebih efektif aja lah si strategi yang nanti akan diterapkan oleh Bapak Ibu gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Masih teori. Nah, kemudian judul kita kan tadi cari peluang cuan lah ya di market bearish. Pertanyaannya adalah apakah IHSG bearish? Nah, apapun yang terjadi memang market itu selalu discount everything ya. Jadi market itu selalu sudah menyerap semua informasi yang ada pada pelaku pasar yang ada di market. Harga itu sudah menyerap semua informasi itu. Baik itu misalnya resesi atau ada yang bilang 2023 gelap segala macam gitu ya. Tapi kalau ternyata market nunjukin misalnya rebound, ya rebound. Kalau misalnya wah ini saham A ini bagus nih, fundamentalnya bagus banget. Tapi kalau marketnya bilang turun, ya turun sebagus-bagusnya emiten, sebagus-bagusnya saham kalau kalau bearish ya bearish gitu. Oleh karena itu dengan kata lain price action does matter ya di kasus kali ini. Nah, pertanyaan IHSG apakah bearish? Coba kita lihat. Oke, IHSG terakhir kemarin tutup di 6641. 6641 dengan candle yang gambar saya mudah-mudahan jelas ya. Dengan candle yang lebih ke indecision candle terakhir ya. Meskipun candle sebelumnya itu higher high dan higher low. Nah, apakah kondisi seperti ini bearish? Ternyata memang iya bearish. Bearish itu kalau kita lihat sejak misalnya beberapa bulan terakhir, sejak September lah. Sejak September iya bearish karena puncak dan lembahnya lebih rendah dari sebelumnya. Kemudian jangka pendek memang iya bearish karena harganya ya jelas kita lihat turun ya. Tapi ternyata kalau kita lihat satu tahun terakhir lah dari 2022 sampai akhir tahun 2022 atau ya dari Desember 2021. Satu tahun terakhir ternyata IHSG cenderung sideways. Memang range-nya lebar banget nih. Range-nya itu di sekitar 6.500 sampai atasnya sekitar 7.300 sekian. Dan posisi terakhir nih, IHSG lagi di area support, merespon area 6577 itu adalah area yang sempat jadi support di bulan Mei 2022 ya. Rebound terus direspon lagi jadi support di bulan Juli dan
kemarin di minggu inilah tepatnya, area 6577 ternyata masih direspon jadi support. Buktinya adalah setelah tes area 6577 turun dikit, terus tutupnya selalu di atas 6577, bahkan hari Kamis kemarin candlenya higher low. Nah, jadi iya bearish kalau kita lihat beberapa bulan terakhir ya dari September sampai sekarang iya bearish. Tapi kalau kita lihat setahun, kita lihat primary trendnya lebih dari 9 bulan kan, setahun sideways ternyata. Dan posisi sekarang itu ada di support. Selanjutnya, kalau sudah kita tahu kondisi seperti ini, apa yang harus dilakukan? Nah, ini ada flowchart lah. Ada flowchart lah ya. Ada flowchart yang kurang lebih gambarannya seperti ini. Bapak Ibu tentukan dulu tujuannya. Tujuannya tuh mau apa? Mau trading jangka pendek kah? Atau mau trading jangka panjang atau investing justru? Kalau mau investing atau trading jangka panjang, jelas tentukan stock universe-nya dulu ya. Stock universe-nya itu maksudnya kelompok saham-sahamnya ini yang mau diincer tuh yang apa. Nah, otomatis karena orientasinya atau tujuannya nyimpen jangka panjang, pengennya dan harusnya saham yang dibeli itu kan saham yang berkinerja bagus, terutama kinerja keuangannya ya. Dan kalau bisa liquid. Kenapa liquid ya? Biar gampang nanti kalau jualan. Kondisi seperti apa namanya? Kondisi seperti ini itu sebenarnya cukup subjektif ya. Jadi kesubjektifan ini yang membuat masing-masing orang itu menafsirkan beda-beda. Karena jadi saya misalnya saya menganggap yang bagus itu yang rajin bagi dividen dan dividennya relatif gede dalam tanda kutip gede. Oke, kemudian yang bagus itu menurut saya yang murah dan valuasinya murah atau harganya ini harusnya nggak dihargai sekian nih di market, harganya di harga market di bawah harga wajarnya misalnya gitu, dan berkinerja keuangan bagus. Kemudian ada yang menganggap saya lebih pilih perusahaan BUMN aja lah, kan milik negara, masa iya bangkrut. Nah gitu misalnya ya. Ada yang menganggap saya lebih suka pilih yang big cap atau berkapitalisasi besar terhadap market supaya misalnya lebih mudah menganalisanya karena lebih ngekor ke IHSG gitu ya misalnya, dan berkinerja bagus. Kemudian misalnya saya lebih suka belinya tuh atau belanjanya saham-saham syariah, tapi kalau bisa yang liquid dan berkinerja bagus. Terus atau suka emiten yang lagi bertumbuh ya, dan tentunya yang liquid. Nah, semua ini sebenarnya sudah ada bursa itu sudah mengelompokkan di dalam indeks-indeks tertentu ya, indeks tematik itulah namanya. Nah, kalau misalnya yang rajin bagi dividen itu dikelompokkan ada 20 saham di situ yang masuk kategori menurut bursa itu rajin minimal 3 tahun terakhir lah, rajin bagi dividen dan cukup gede dividennya. Itu ada IDX High Dividend 20 ya, 20 saham yang terhitung rajin dan dividennya cukup gede. Kemudian ada yang harganya itu relatif murah, atau murah ini nilainya ya, bukan harga di market ya, plus kinerja keuangannya bagus. Itu ada IDX Value 30 dan seterusnya. Ada yang BUMN, ada IDX BUMN 20. Yang big cap ada LQ 45, IDX 30, IDX 80. Kemudian yang saham-saham syariah, kalau yang asal saham syariah aja ada di list ISSI, tapi kalau yang saham syariah dan liquid kemudian berkinerja bagus, itu bursa sudah membagi di 2 indeks ini nih. Ada JII, ini ada 30 saham di JII, kemudian ada JII 70, di sini ada 70 saham. Jadi mirip dengan yang big cap yang umum ya.
big cap yang liquid dan berkinerja bagus. Jadi ada yang 30, ada yang 80, tapi di yang indeks saham syariah ada 70 saham. Kemudian ada yang bertumbuh, itu namanya IDX Growth 30. Nah, ada pertanyaan di aplikasi Join, mau lihat isi tematik ini di mana? Saya tunjukkan. Pertanyaannya pas banget. Oke, Join saya kelihatan ya. Kalau mau lihat di sini ada menu market, diklik menu market, kemudian index mover. Nah, di index mover ini diketik aja misalnya IDX 30 gitu ya. Langsung diketik di enter gitu, muncul semua sahamnya. Ada 30 saham yang liquid dan berkapitalisasi besar, liquid dan berkinerja bagus menurut penilaian bursa. Kemudian misalnya ada apa aja tadi? Kok saya lupa. IDX value, saham-saham yang murah dan berkinerja keuangan bagus. Coba kita lihat ya, ini harusnya jadi favorit sih. IDX V30. Nah, jadi di sini ada nama saham. Kalau di aplikasi Join ya, penampakannya itu ada tickernya, ada last price-nya, kemarin Jumat ditutup berapa, ada market cap-nya, kemudian persentase market cap ke IHSG ya. Ada PER, PBV, DER, dan ROI. Nah, ini bisa dinilai sendiri lah ya. Poinnya adalah ini saham-saham yang ada di sini itu menurut bursa ini adalah saham yang masih murah. Karena kalau kita lihat PBV-nya paling gede di sini cuma 2 kali ya, banyak yang 0, dan 1, kemudian berkinerja bagus dan liquid. Kalau mau list chart-nya bisa juga nggak bakal. Oh, bentar. List chart. Oh, yang list chart itu yang kayak cacing-cacing itu maksudnya. Oh, kalau yang cacing-cacing, ntar di belakang saya ada jelasin itu. Maksudnya itu maksud cacing-cacing itu seperti apa, ya. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu mau pengen tahu nih, ini sebenarnya definisi atau keterangan lengkapnya sih ada di bursa ya, ada di websitenya bursa. Nah, ini dia. IDX 80 itu adalah indeks yang mengukur kinerja harga dari 80 saham yang memiliki likuiditas tinggi, kapitalisasi pasar besar, serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik, dan seterusnya sampai ke bawah. Ini ada IDX Q30, secara historis perusahaan relatif memiliki profitabilitas tinggi, solvabilitas baik, dan pertumbuhan laba stabil dengan likuiditas transaksi serta kinerja keuangan yang baik, dan seterusnya ke bawah. Jadi ini nanti bisalah dibaca-baca sendiri ya. Oke, ini kalau misalnya Bapak Ibu memilih untuk investing atau trading jangka panjang, setelah menentukan universe-nya yang mana ya, atau kelompok saham yang mana yang mau dipilih, baru nanti screening secara teknikal, karena ya yang saya bahas di hari ini adalah secara teknikal ya. Dan menentukan stock universe ini adalah salah satu langkah shortcut atau cara cepat kita pilih saham-saham yang misalnya dalam tanda kutip kita mau pilih saham-saham yang berfundamental baik. Nah, kalau kita kesulitan mau analisa fundamental sendiri, itu bisa memanfaatkan indeks-indeks tematik ini. Kurang lebih kayak gitu. Memang ada saham-saham yang masuk di semua indeks tematik, di beberapa, ada satu saham yang masuk ke beberapa gitu, ada saham yang masuk ke semua misalnya kayak gitu ya. Misalnya PTBA kan BUMN, jelas masuk di IDX BUMN 20. Kemudian PTBA juga rajin bagi dividen dan cukup gede kemarin dividennya yang dibagi 100% ya dari laba bersih.
Itu jelas masuk ke IDX High Dividend 20, kemudian berkinerja bagus dan murah, mungkin bisa dicek di IDX Value 20. Kemudian juga masuk di indeks saham syariah juga karena PTBA juga masuk di list ISSI. Terus apakah sedang bertumbuh? Nah, bisa ya, bisa enggak. Bisa dicek aja di IDX Growth 30 ya. Nah, jadi memang ada saham yang masuk di semua list. Jadi Bapak Ibu prefer pilih yang mana, itu tentukan sendiri karena kategori emiten berkinerja bagus dan liquid itu memang cukup subjektif. Kalau saya pribadi sih seneng yang apa namanya? Yang ini ya. Karena saya belinya belanjanya saham-saham yang ada di list apa? ISSI gitu. Kemudian ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Lanjut dulu ya. Kemudian kalau Bapak Ibu pengennya itu trading jangka pendek. Oke. Kalau pengen trading jangka pendek, yang pertama dilihat itu marketnya itu lagi ngapain sih? Lagi jalan turun kah? Atau lagi merespon area support? Artinya memang lagi di support gitu ya, lagi di area support. Oke. Kalau lagi di area support, Bapak Ibu pilih atau lihat saham-saham big cap yang sangat mungkin menggerakkan IHSG karena kalau terutama di IHSG waktu di support ini ada tanda-tanda bullish reversal ya, entah itu candlenya higher high higher low, entah itu ada candle misalnya hammer, entah itu ada bullish engulfing, entah ada pokoknya ada price action yang menunjukkan bullish reversal. Bapak Ibu bisa intip-intip saham-saham big cap. Ya, event itu apa namanya? Event itu saham-saham big cap-nya misalnya ada juga yang big cap rasa micin ya. Tapi yang jelas kapitalisasinya itu cukup dominan dan bisa cukup bisa menggerakkan IHSG. Oke. Ada pertanyaan, list tersebut biasanya berlaku untuk berapa lama? Oke, listnya ini beda-beda sih update-nya ya. Ada yang misalnya LQ45 itu per Februari ya kalau saya nggak salah. Per Februari nanti ada update tuh listnya yang dihilangin apa, terus apa yang masuk gitu, apa yang diganti itu ada. Jadi masing-masing ini ada apa sih namanya, rebalance-nya masing-masing. Nah, nih ini ada tanggal, oh ini tanggal peluncuran, tanggal dasar mana ya? Hmm, di websitenya IDX sih ada, tapi yang saya cukup hafal itu yang LQ45 sama ISSI karena paling sering saya lihat ya. Kalau ISSI juga 2 kali setahun. Ini cara ngeceknya, Bapak Ibu bisa masuk ke websitenya idx.co.id, kemudian pilih apa produk, kemudian pilih in sorry data pasar, terus pilih indeks saham. Masuk ke menu data pasar, pilih indeks saham. Nah, di sini ada nih, ini sudah terupdate pasti yang sudah rilis di sini. Cek aja berkala gitu ya. Nggak harus tiap hari, berapa bulan sekali gitulah ceknya. Misalnya mau cek LQ45 tahun 2022 karena 2023 belum rilis, nanti Februari lah. Nah, ini update mayornya November sampai Januari evaluasi minor. Nah, ini ada semua di sini keterangannya. Jadi bisa dicek di websitenya IDX. Saya tulis lah ya, saya kirim ke chat nih. Di situ lihatnya. Ada lagi pertanyaan? Kok hilang? Lupa. Oke, jadi kalau Bapak Ibu pengen trading jangka pendek, terus IHSG-nya lagi di area support dan ada tanda-tanda reversal, bullish reversal, boleh pilih saham-saham atau coba intip atau coba incer saham-saham big cap. Saham-saham yang memungkinkan pergerakannya itu untuk gerakin IHSG ya.
cukup signifikan. Tapi kalau ternyata lagi jalan turun, seperti misalnya beberapa hari lalu ya sebelum tes mana Mi broker saya. Nah, sebelum tes area support yang ini, oke ya, misalnya waktu tanggal 5 Januari atau ya tanggal 5 sampai sebelum tes area 6577 lah. Itu Bapak Ibu intipnya saham-saham yang berkapitalisasi kecil sampai menengah. Jadi intip saham small sampai medium cap. Nah, saham big cap itu yang kapitalisasinya seberapa di atas 100T, iya kali ya. Kalau saya sih kalau saya sih lebih prefer lihat langsung ke stock universe-nya aja. Jadi misalnya kita coba lihat ya di aplikasi Join di IDX 30. Itu kan saham-saham yang big cap ada di situ. IDX 30. Nah, ternyata masih ada saham yang berkapitalisasi di bawah 100T masuk ini TINS misalnya ya. TINS 8 triliun. Jadi mungkin belum di-adjust, mungkin nanti kalau misalnya sudah ada rebalancing mungkin TINS digantikan dengan yang lebih besar mungkin ya. Karena ini juga sudah ganti tahun. Terus kebanyakan memang yang di atas 50 triliun ya yang di sini, dan jelas sih yang di atas 100T memang itu big cap. Begitu. Nah, kalau lagi jalan turun, pilih saham-saham yang small atau medium cap, small sampai medium cap. Kenapa seperti itu? Karena kalau IHSG turun itu biasanya memang ya digerakin oleh saham-saham big cap yang turun juga ya. Misalnya kemarin nih, Bapak Ibu pasti ingat saham BYAN ya. Bayan tuh naik, aduh, nggak ngotak naiknya sih. Naik naik sampai ini setelah stock split masih naik 100%, itu sih gokil. Ini sampai kapitalisasinya hampir atau mungkin udah nyusul Bank Rakyat mungkin ya. Nah, kemudian setelah dia naik, dia waktu naik kenceng banget ini jelas ngedorong IHSG banget nih waktu dia naik nih. Karena waktu si Bayan naik ini saham-saham big cap yang langganan jagain atau ngerek IHSG misalnya BCA, bank-bank besar itu, terus yang kemarin batubara yang udah jalan misalnya ITMG dan kawan-kawan itu nggak jalan atau justru malah ada koreksi-koreksi atau turun-turun dikit ya. Dan Bayan ini naiknya kenceng banget. Ini jelas ngerek IHSG banget. Kemudian waktu Bayan turun, yaitu impact-nya gede juga ke IHSG. Impact-nya gede juga. Jadi saham-saham yang small cap itu relatif kalau misalnya ini yang big cap lagi turun-turun tuh ya IHSG-nya kan jelek tuh. Mostly dijorokin sama saham-saham yang berkapitalisasi besar. Nah, saham-saham yang small sampai medium cap ini meskipun naik dia memang nggak terlalu menopang IHSG ya. Jadi peluang cuannya kalau IHSG lagi jalan turun ada di situ, ada di yang saham-saham berkapitalisasi kecil sampai besar. Terus data yang membuktikan saham-saham small sampai medium cap ini lebih bisa perform dibandingkan big cap waktu Indonesia. IHSG lagi turun itu adalah ada di sini nih ya. Saya tunjukin. Ini apa? Oh, ini rupiah. Ada di IDX SMC yang liquid aja, saya bandingkan dengan IDX 30. Jadi saya bandingkan saham-saham yang saya membandingkan chart dari
indeks saham yang berkapitalisasi kecil sampai menengah tapi yang liquid, dan dibandingkan dengan saham indeks saham IDX 30 atau indeks saham, saya anggap IDX 30 ini mewakili big cap ya. Nah, chartnya seperti ini. Kalau ini naik, kalau chartnya naik, itu otomatis yang IDX small cap-nya, small sampai medium cap-nya itu apa namanya? Lebih itu perform ya. Lebih perform dibandingkan dengan yang big cap. Kalau turun itu big cap-nya yang perform. Coba kita bandingkan dengan Geraksi IHSG. Nah, oke. Waktu ini ya, IHSG yang orange, yang apa ini? Yang rasio indeksnya yang biru ya. IHSG turun, ini naik nih. Artinya ya turun dijorokin oleh saham-saham yang big cap, tapi yang small cap ini masih naik nih. Yang small cap masih terus naik. Waktu IHSG-nya bagus nih ya. IHSG-nya bagus. Ini banyak turunnya, sideways kayak atau turun gitu ya. Waktu IHSG-nya dijorokin, saham small cap-nya yang bisa lebih perform daripada saham yang big cap. Ini datanya. Datanya di sini. Nah ya, ini waktu IHSG di 2021 ya, 2021 dia rally, nih turun. Artinya saham big cap-nya itu jauh lebih bisa outperform lah ya dibandingkan yang small sampai medium cap. Kemudian ketika IHSG-nya itu turun, nah ini giliran yang small cap yang outperform. Begitu Bapak Ibu. Jadi ada datanya. Dan ini bisa dianalisa. Misalnya kemarin nih ya, kemarin waktu IHSG lagi jelek, mana sih Pak replay? Nah, oh nggak bisa ya, ya udah nggak apa-apa. Oh oke lah. Nah waktu kemarin waktu IHSG-nya itu jalan ke 6570-an, ini ya analisanya saya sih lihat tren sama price action atau chart pattern jangka pendeknya aja ya. Di sini ada pola-pola, nah seperti penan atau flag gitu ya. Setelah naik terus ada flag atau penan gini. Nah, ini kemarin belum breakout waktu IHSG lagi jalan turun ini belum breakout nih. Dan ini pola-pola yang dibentuk ini itu pola atau flag atau penan ini adalah pola penerusan, pola continuation. Nah, pola penerusan yang diawali oleh tren bullish atau uptrend, otomatis pola penerusannya bersifat melanjutkan uptrend yang sudah terbentuk. Kalau chart rasio ini masih uptrend, biar nggak bingung. Nah, kalau chart rasio ini masih uptrend, berarti saham-saham yang small sampai medium cap itu lebih bisa dilirik nih untuk minimal trading jangka pendek sampai menengah daripada yang big cap kayak gitu. Jadi bisa diperkirakan dulu Bapak Ibu. Bisa, saya geser ke saham yang small cap dulu aja lah atau medium cap lah. Wah, sekarang saya giliran ngincar saham-saham yang big cap nih. Nah, gitu. Jadi atur timingnya atau lihat-lihat timingnya itu bisa dari salah satunya intip atau cek rasio chart seperti ini. Oke, ada pertanyaan? Lanjut ya. Lu. Nah, ini. Nah, small sampai medium cap itu chart tadi nggak bisa diambil di TradingView bisa. TradingView mah gratis, enak. Ini di TradingView bisa langsung, caranya gini ya, caranya di TradingView itu kita bisa mengaplikasikan tambah, kurang, kali, bagi di antar ticker atau beberapa ticker gitu ya. Nah ini ini saya bagi nih IDX yang small cap tapi yang liquid, saya bagi dengan IDX 30 gitu ceritanya. Kalau misalnya saya mau ngebandingin lah misalnya apa ya, small cap yang nggak liquid, IDX small, bukannya nggak liquid sih, maksudnya small cap secara keseluruhan gitu, bukannya nggak liquid, salah.
dibandingkan dengan, saya coba mau bandingkan dengan IDX 80 misalnya kayak gitu ya. IDX 80, tinggal dibagi IDX 80 gitu aja. Lalu di enter. Nah, ini juga sama nih ternyata. Setelah naik, dia bikin pola kayak bendera gitu ya, flag pattern. Ini adalah pola continuation juga. Pola continuation kalau awalannya itu uptrend, berarti dia ada kecenderungan meneruskan penguatan atau meneruskan uptrend yang sebelumnya dibentuk. Nah, kalau chart rasio indeks ini naik, otomatis saham-saham small cap sampai medium cap itu masih lebih bisa outperform daripada saham-saham big cap. Ini waktu apa namanya? Waktu ini kan udah breakout nih. Waktu belum breakout ini ya IHSG-nya belum ke 6577, masih di 66 lah, di atas 66 lah IHSG-nya. Begitu. Jadi indeks tematik yang untuk small sampai medium cap ini ada dua Bapak Ibu. Ada IDX SMC Com, ini untuk yang keseluruhan, ada IDX SMC Liquid. Nah, kalau mau cari tahu saham-saham yang ada di situ apa aja, di aplikasi Join bisa. Tinggal ketik aja di sini IDX SMC. Nah, ini ada dua kan. Ada Com ini yang keseluruhan nih, yang termasuk saham small sampai medium cap. Dan yang liquid ini yang small sampai medium cap, tapi yang liquid, yang dinilai liquid oleh si bursa. Yang liquid ini ada liquid ini ada 51 saham ya. Lumayan nih, ada Mayora, Antam, Antam masuk nih. Antam masuk ke medium cap ternyata. Oh ya, big cap di atas 100 ya berarti. Terus SMGR masuk ke medium. Terus ini ada yang saham-saham yang small cap. Asa, Sri Adi, Adikarya, terus dan lain-lain ya. Dan seterusnya di sini ada SCMA, Sido. Nah, terus yang secara keseluruhan IDX SMC small cap ya. Yang secara keseluruhan ini ada banyak yang masuk di sini, ada 356 saham. Bukan berarti saham yang nggak dimasukin di sini itu big cap semua, enggak. Tapi mungkin kapitalisasinya terlalu kecil, mungkin ya. Mungkin terlalu kecil, jadi bursa nggak memasukkan ke dalam list IDX small cap di sini. Kalau kita lihat yang paling gede kapitalisasinya ini ada Mayora 53T. Kapitalisasi persentasenya 1,9%. Dan seterusnya yang paling kecil ada 400 M ya, ada ASHA. Nah, jadi gorengan akut. Ya di sini apa namanya, kalau Bapak Ibu mau pilih saham atau stock universe yang small cap nggak apa-apa, tapi nggak terlalu gorengan. Pilih yang ada di IDX SMC Liquid aja. Paling enggak di sini si bursa sudah memperhitungkan kalau di sini masih cukup liquid lah ya, sekecil-kecilnya market cap yang ada saham dengan market cap yang ada di sini tuh sekecil-kecilnya market cap-nya masih cukup liquid lah. Kurang lebih kayak gitu. Oke, ada pertanyaan? Enggak, kita lanjut. Nah, kalau sudah tahu nih IHSG-nya masih mau apa namanya? IHSG-nya lagi di mana? Baru cek sektoralnya. Cek sektoral yang outperform dibandingkan dengan IHSG. Cara ceknya ada beberapa macam sebenarnya. Ada banyak cara, banyak banget cara. Nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar. Nggak ada yang benar-benar betul, nggak ada yang betul-betul salah. Misalnya Bapak Ibu bisa bandingkan satu-satu chartnya. Misalnya buka AMI Broker, terus buka chart IDX, misal komposit dulu lah ya. Komposit tes support gitu ya. Terus dihitung penurunannya misalnya berapa persen gitu, year to date atau year on year dari tanggal yang sama.
di tahun kemarin itu naik atau turun berapa persen gitu ya dibandingkan misalnya dengan IDX basic material. Nah, IDX basic material seperti ini. Nah, bisa, tapi saya nggak pilih cara ini karena cara ini akan banyak makan waktu. Nah, cara yang saya gunakan adalah saya tampilkan semua chartnya, tapi ini adalah turunan chart juga, chart turunan kok turunan chart. Ini adalah grafik turunan juga dari data harga di masing-masing sektoral dan IHSG ya, di masing-masing sektoral dan ada IHSG-nya. IHSG yang warna hitam nih, agak nyaru mungkin ya, tapi nggak apa-apa lah, emang agak susah ini. Ya ini IHSG-nya yang warna hitam dan yang lainnya itu adalah sektoralnya. Nah, yang saya maksud adalah cari sektoral yang outperform terhadap IHSG. Maksudnya adalah cari sektoral yang performanya di atas IHSG. Yang garis-garisnya ini di atas garis hitam IHSG ini loh. Maksudnya kayak gitu. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang kemudian dilihat. Yang sisanya ada sektor transportasi, industrial, finance, dan consumer cyclic. Sementara di apa? Nggak dilihat dulu nggak apa-apa. AFL-nya iya nanti saya share. Ada AFL ada di TradingView ya. Jadi buat Bapak Ibu yang misalnya nggak pakai AMI Broker di TradingView juga saya punya kok. Nah, mungkin enak saya tampilin di TradingView aja ya. Komposit. Nah, terus nanti saya share lah ya. Lupa belum saya upload tadi. Ini ya. Nah, ini dia cacing-cacingannya. Gambarnya mirip-mirip ya. Warnanya aja yang beda. Enaknya kalau di TradingView kita bisa atur tebal tipisnya, misal IHSG mana ya sih? IHSG saya tebelin aja lah biar jadi pembeda gitu ya. Terus ini bisa dimunculin namanya indikator. Nah, ini dia. Nggak ikut gede ya? Gedein tulisan gimana? Ya udahlah. Mudah-mudahan kelihatan lah ya tulisannya. Nah, jadi di sini ada beberapa sektor yang performanya masih di atas IHSG. Oke, IHSG-nya ini di bawah dan seterusnya seperti itu. Kemudian sudah setelah ketemu berapa sektor yang ya udah ini saya eliminasi dulu ya. Ini di sini ada 3 nih sementara yang ya udahlah dieliminasi dulu karena performanya masih di bawah IHSG. Paling enggak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini bisa diperhatikan sektor-sektornya. Ya skripnya nanti saya bagi sekaligus AFL untuk AMI brokernya ya. Oke. Terus yang jadi fokus utama saya itu adalah yang paling atas. Yang paling atas dan kalau bisa arahnya naik ya. Kalau misalnya ada di paling atas nih tapi arahnya turun itu agak berbahaya, ya perlu dicek lagi ya, perlu dicek lagi lah maksudnya gitu. Belum tentu berbahaya banget tapi perlu dicek lagi. Yang menarik adalah yang paling enak itu biasanya yang paling atas dan arahnya masih nanjak. Di sini ini ketemu sektor basic material. Kalau Bapak Ibu perhatiin market kemarin itu saham-saham seperti di seminggu ini ya, semen-semen kayak SMGR, INTP itu kan naik tuh. Itu masuk ada di dalam sektor basic material. Nah, di sektor basic material ini memang ada beberapa subsektor ya. Dan nggak secara rinci dikelompokkan sih oleh bursa maksudnya. Jadi Bapak Ibu bisa bisa mengelompokkan atau membagi-baginya sendiri lah. Itu nggak apa ya. Itu masih bisa ditolerir maksudnya. Masih bisa ditoleransi lah. Jadi maksudnya adalah
Yang paling atas nih sektor basic material. Basic material kemarin itu kalau Bapak Ibu perhatiin market, persmenan naik nih. Ada SMGR, ada INTP naik. Kemudian ada juga saham-saham metal ya, Antam, Inco, MDKA itu naik kenceng. Di apa namanya? Tanpa menghiraukan NICL, iya, justru NICL arah juga kemarin. Tanpa menghiraukan apa namanya faktor misalnya nikel yang kemarin itu naiknya bombastis ya, kemudian gold yang naik, goldnya yang lagi bullish. Nah, tapi paling enggak dengan ini kita juga bisa setidaknya langsung pinpoint gitu ya, pinpoint, sektor ini nih besok nih, coba diamati. Nah, di satu sektor ini juga ada saham yang big cap dan saham yang small sampai medium cap-nya. Jadi nggak melulu di satu sektor ini sahamnya small cap semua atau big cap semua ya. Biasanya saya juga begini nih. Setelah cek, basic industri nih menarik gitu ya. Saya cek di sini IDX basic gitu. Anggaplah saya nggak hafal lah kapitalisasinya yang paling gede siapa gitu ya. Oke, yang paling gede ternyata TPIA, kedua MDKA. Terus dan seterusnya ke bawah. Ada Antam Inco. Antam Inco masuk 10 besar yang terbesar kapitalisasinya di indeks. Wajar jika saham-saham kayak MDKA, SMGR, INTP mana INTP? Inco dulu lah. Inco, Antam, MDKA, SMGR itu naik, akhirnya membuat indeks atau sektor IDX basic material ini juga naik. Jadi apalagi kalau marketnya kita tahu ya tadi ya, kita udah lihat bareng-bareng, kok ini ya? Kita tadi udah lihat bareng-bareng, kalau IHSG-nya itu lagi di area support dan berpeluang rebound, meskipun itu mungkin technical rebound kalau kita lihat tren dari September sampai sekarang. Nah, terus sektor yang lagi paling perform itu basic material. Yang kedua di sini urutan kedua ada healthcare. Yang ketiga consumer non cyclic. Nah, healthcare ini kemarin sempat ada HEAL yang naik, terus Mika juga sempat naik. Ini perlu teliti juga ya di sektor-sektor healthcare. Ada memang beberapa saham masih ada yang cenderung bullish ya, kayak KLBF kayaknya masih bullish. Terus saham-saham yang ada di sektor non cyclic, perayaman, perpoultrian kemarin itu naik ya. Ada Cepin yang chartnya cukup menarik. Cepin ada potensi melanjutkan tren bullish. Nah, seperti itu. Java juga rebound. Saham-saham properti ada indikasi rebound karena ini arahnya juga naik ya. Beberapa sahamnya juga misalnya SMRA, terus CTRA, apalagi Pewon, itu lagi di dekat-dekat area support atau mungkin sudah ada yang mulai rebound dari area support. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu, ya saya bilang gini karena saya kemarin juga kan perhatiin terus ya tiap hari ya. Kalau misalnya Bapak Ibu belum perhatiin atau nggak terlalu perhatiin ya bisa dicek tuh satu-satu yang arahnya nanjak tuh diliatin itu ya, basic industri, nanjak nih, diliatin saham-sahamnya yang bagus apa, tinggal di screening aja pakai teknikal. Terus bisa mungkin dihubungkan dengan Goto anjlok, bisa iya. Makanya saya tadi di awal sempat bilang kalau IHSG turun itu iya, mestinya ya mostly dijorokin oleh saham-saham yang berkapitalisasi besar terhadap market ya. Even itu yang emang saham big cap berkinerja bagus, atau saham big cap yang mungkin dalam tanda kutip rasa mungkin salah nggak sih saya ngomong gitu, kayaknya nggak deh. Goto kapitalisasinya gede loh di market, makanya kalau Goto anjlok terus IHSG-nya terbebani juga. Dan kemarin
kemarin waktu IHSG di area support ya, waktu IHSG di area support nih, kalau Bapak Ibu perhatiin Goto, ini Goto juga ikut ikut menyumbang menopang si IHSG juga karena Gotonya juga hijau kan. Tuh Gotonya naik tuh kemarin. Jadi kalau IHSG lagi di area support, coba intip saham-saham yang big cap. Even itu big cap yang mungkin rasa micin juga. Jadi bisa dicek Goto kayak, atau kalau misalnya nggak nemu saham-saham big cap yang BCA, aduh BCA aku masih kayak gini ya, terus Mandiri, BBRI kok masih belum enak-enak gitu ya. Ya, mungkin bisa cek Goto gitu. Mungkin nutup gap ya, nggak ada yang nggak mungkin ya di market ya. Ya itu semua mungkin, tapi apakah pasti akan nutup gap? Ya siapa yang tahu. Yang jelas price action does matter ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu kemarin atau hari Kamis misalnya atau hari Rabu lah, pokoknya minggu ini itu sempat beli Goto, terus waktu naik belum sempat dijual, hati-hati kalau misalnya ada candle-candle yang menunjukkan sinyal-sinyal atau tanda-tanda negatif ya, itu take profit dulu aja. Begitu. Kemudian, nah ini komparasi sektoral yang saya pilih adalah seperti ini. Jadi saya membandingkan yang saya paling fokus adalah yang paling atas dan arahnya nanjak. Kemudian saya perhatikan juga kalau misalnya ada yang turun-turun nih, baru turun atau emang turun udah lama gitu ya. Kalau baru turun kayak gini, ya apa namanya, diperhatiin masih boleh, tapi akan lebih menarik jika kejadiannya itu kayak gini loh. Saya pakai Ami Broker aja biar enak, bisa ini bisa bari. Oh ya, ini aja lah. Nah, ya saya bari play dari misalnya dari sini deh. Nah, waktu di sini yang paling atas memang sektor energi, ini tanggal berapa ya? Oh, nggak ada, ding. Start tanggal 30 Desember ya. Oke. Akhir tahun. Akhir tahun memang energi posisinya masih di paling atas. Kemudian disusul healthcare dan properti. Tapi energi di paling atas ini arahnya ke bawah. Ya, arahnya ke bawah, bukan nggak lagi nanjak gitu loh. Malah justru dia baru menunjukkan ada pelemahan gitu. Nah, yang kayak gini hati-hati, justru bisa jadi sinyal warning untuk exit buat Bapak Ibu yang mungkin masih simpan barang saham-saham misalnya kayak simpan Bayan gitu. Ini jelas di yang ngedrive ini si Bayan sih waktu tanggal-tanggal segitu. Kemudian, nah ini masih turun gitu ya. Nggak usah dilirik dulu kalau misalnya udah nggak punya barang atau pengen beli lagi, nggak usah dilirik dulu lah. Masih turun biarin. Nah, waktu ini nih, waktu fokus ke yang merah ya, kelihatan nggak sih? Mudah-mudahan kelihatan. Fokus ke yang warna merah, saya gambarin lah ya. Pakai ininya warna merah juga. Ganti warna. Fokus yang ini nih, yang saya lingkari ya. Yang saya lingkari yang warna merah. Setelah turun dari yang sebelumnya outperform banget ya. Sebelumnya kan outperform banget tuh, kalau kita zoom out yang merah ini di atas terus kan. Kemudian turun, terus dia nekuk nih. Nekuk ke atas. Nah, ini ada tanda rebound. Tanda rebound ini bisa diperhatikan si saham-saham yang ada di sektor itu. Siapa tahu ikutan banyak saham yang rebound. Nah, ini biasanya ini mungkin
IHSG lagi merespon area support atau apa gitu ya. Intinya kalau kita ketemu IHSG lagi di area support, cek sektoral atau cek ya sektoralnya dulu itu yang sebelumnya leading terus terkoreksi terus rebound, yang sektoralnya rebound gitu. Dan di sini dari tanggal sekian ini sektor basic industri sudah mulai naik nih. Itu sudah menarik itu. Begitulah. Jadi kalau yang kasusnya kayak ini healthcare nih ya baru turun ke bawah nih kan. Ke bawah nih ini ya diabaikan dulu nggak apa-apa. Ini kalau udah naik arahnya udah ke atas lagi tuh. Nah, itu baru enak tuh. Itu baru enak. Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, ini cara saya untuk lihat komparasi sektoralnya. Kemudian setelah saya tahu sektor-sektornya yang kira-kira untuk ya mungkin bisa jadi copet-copet lah kayak gitu ya. Itu apa, terus sektoralnya yang menarik apa, terus saham stock universe-nya yang tujuan saya yang saya pilih apa gitu, baru saya ini stock screening pakai teknikal. Nah, screeningnya ini kalau misalnya yang jelas screeningnya cari yang saham liquid dan berkapitalisasi ya. Maksudnya berkapitalisasi ini supaya nggak terlalu kecil lah ya kapitalisasinya. Saya batasi di sini minimal 400 miliar lah, 400 miliar. Karena kenapa segitu? Karena saya lihat di sini, karena saya lihat di indeks SMC. Nah, ini ternyata kapitalisasi yang paling kecil 415 miliar. Oke, saya batasi 400 miliar lah gitu kan. Nah, dan yang kedua dan liquid ya. Terus kalau Bapak Ibu mau tradingnya tuh jangka panjang atau ya trading swing yang mau disimpan agak lama tapi dengan perasaan yang tenang gitu ya. Itu pilih yang uptrend di primary trendnya atau di primary movement atau tren jangka panjang itu yang lagi naik. Milihnya yang seperti apa? Cari yang masih di atas EMA 100. Saya pakai EMA ya. Kalau EMA 100, EMA 200 sorry. Saya pakai EMA ya. Kalau ternyata Bapak Ibu lebih prefer pakai simple moving average, nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau di sini saya pakai EMA. Kenapa pakai EMA? Karena eh, kalau dipakai multiple EMA, misalnya 2 garis EMA gitu ya, itu jarang crossing gitu. Cara screeningnya iya, sebentar lagi. Bentar, saya minum dulu. Oke, kemudian kalau ternyata Bapak Ibu lebih pilih trading jangka pendek, pilih yang uptrend di minor trendnya aja, itu udah cukup. Dan di situ saya lebih pilih saham-saham yang di atas EMA 20. Kenapa EMA 20 kok enggak EMA 10? Karena kan minor movement kan 2-6 minggu ya. 2 minggu kan 10 hari kerja lah. Nah, saya pilihnya 20, enggak yang 10 karena kalau kita lihat di secondary movement-nya itu kan 6 minggu sampai 9 bulan. 6 minggu itu 6 dibagi 1 minggu ada 5 hari, 6 kali 5 30. Nah, 6 minggu itu 30 hari 30 hari itu 30 hari kerja lah, 6 minggu. Di EMA 20 itu udah hampir mendekat lah ke 6 minggu. Jadi belum terlalu jauh ke tren yang jangka menengahnya. Maksudnya seperti itu. Jadi saya pilih yang tutup di atas EMA 20 gitu. Sesimpel itu iya, sesimpel itu screeningnya. Yang cukup ribet adalah Bapak Ibu tentukan stock universe-nya tadi. Kalau screeningnya itu simpel banget selama kelompok sahamnya sudah ditentukan. Oke, saya mau cari saham-saham yang ada di kelompok ini gitu. Oke ya.
Jelas maksudnya ya. Jadi supaya nggak terlalu melebar atau nggak terlalu banyak bias, jadi ditentukan dulu dari stock universe-nya, baru dikerucutkan saham mana yang mau dipilih. Gitu. Nah, screeningnya bisa pakai AMI Broker atau TradingView. Saya lebih sering pakai AMI Broker. Cara screeningnya simple sih ya. Eh, Cara screeningnya ya simple. Masukkan AFL-nya close above EMA 20 gitu ya. Terus tanggal yang kemarin. Nah, terus kalau misalnya mau eh saya coba cari di saham-saham yang ada di sektor basic industri. Nah, ini ada gambar define filter. Saya klik define filter dulu. Oh, di sini. Saya klik define filter terus di mana ya? Watchlist kalau nggak salah. Ya, watchlist. Belum saya masukin. Nah, ini harus dimasukin dulu sih. Oke lah, ganti misalnya saya mau cari saham-saham yang ada di list indeks saham yang berkapitalisasi kecil sampai menengah tapi yang liquid. Ini ada IDX SMC liquid. Terus klik OK, baru dieksplor. Nah, kriteria yang ada di explore-nya ini itu mana ya? Oh, ini. Oh, di sini. Nah, kriterianya itu simple, cuman apa namanya? Filter close yang ini ya, fokus di yang ini. Filter close di atas EMA 20 dan apa? Rata-rata value transaksi selama 20 hari itu sebesar 3 miliar rupiah. Ini di sini bukan 3 miliar ini sih. Berapa berarti? Giro telu 30 juta karena satuan data volumenya itu apa? Lot bukan lembar ya. Jadi sama aja lah. Yang penting saya lebih suka, biasanya saya suka cari yang rata-rata transaksi selama 20 hari itu 3 miliar rupiah, lebih besar dari 3 miliar rupiah. Ini tujuannya untuk mengeliminasi saham-saham yang terlalu nggak liquid. Apalagi kalau kita sudah menentukan stock universe-nya. Jadi udah makin mengerucut ya. Nah, muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 14 saham. Ini ada angkanya. Ada 14 saham. Ada 14 saham. Setelah itu, barulah kita lihat atau cek satu per satu sahamnya. Mana nih? Barulah kita cek satu per satu sahamnya. Nah, ngeceknya apa namanya? Ngeceknya gimana ya? Ngeceknya dicek aja satu per satu. Misal Antam nih. Antam tadi mana ya? Oh, ini ya. Antam. Nah, oke, Antam. Antam nih jelas naik nih, candlenya masih higher low. Kemarin kalau Bapak Ibu udah jadi nasabah di JOC dan Mogot, pasti udah nemuin rekomendasi beli Antam ya. Jadi ya udah jalan running profit. Begitu. Kalau yang belum punya barang, harusnya sih kemarin belinya terakhir kemarin sih ya, karena ini apa? Candle di atas EMA 20, kemudian EMA 20-nya nanjak, kemudian fraktal di atas EMA 20 dan hari Kamisnya berhasil breakout fraktal. Nah, gampang-gampangnya seperti itu. Kalau misalnya triggernya Bapak Ibu lebih suka cari atau pakai strategi tradingnya yang lain, apa-apa. Tapi ini strategi yang mudah dilihat gitu loh maksudnya. Breakout fraktal belinya di mana? Strateginya buy if break 2100, cut loss-nya bisa cut loss kalau turun di bawah EMA 20, turun dan tutup di bawah EMA 20. Kalau sekedar turun sih di hold dulu nggak apa-apa ya. Pakai Vortex, iya. Vortex malah enak. Mana? Nah, ini. Vortex malah sinyalnya lebih dulu nih. Nah, kalau Vortex ini apa nih? EMA berapa nih? Oke. Vortex saya lebih suka
pilihnya gini, yang pertama candlenya oke di atas EMA 20. Yang kedua, vortex yang di breakout itu sudah di atas EMA 20 seperti ini. Jadi kemarin rekomendasi belinya itu pasti bukan pasti ya, emang kemarin rekomendasi belinya Antam buy break 2060 ya. Begitu. Dan kalau pakai strategi vortex yang kemarin dijelasin oleh Mas Ben minggu kemarin, cut loss-nya bisa di bawah sini, di bawah candle yang jadi patokan ini nih. Nah, sekarang udah running profit tuh. Begitu. Antam masih oke. Buat yang belum punya ya sabar nunggu vortex-nya kebentuk lagi atau mau antri silakan bebas lah dipilih. Saya sih kalau ketinggalan pilih tunggu vortex-nya kebentuk lagi ya. Bevin. Oke, Bevin candle di atas EMA 20, EMA 20 nanjak kemudian vortex-nya udah kebentuk. Ya belinya kalau naik ke atas vortex aja, tapi ini vortex-nya udah nggak warna biru nih. Saya lebih suka vortex-nya warna biru dulu, jadi tunggu dulu aja. Wait and see dulu. DSNG. DSNG lanjutin bullish. Ini sedang melanjutkan tren bullish ya. Kemudian ya candle di atas EMA 20, EMA 20 nanjak dan vortex-nya belum kebentuk, maksudnya warnanya belum belum biru. Tunggu biru dulu. Baru bikin strategi. Era kemarin sempat ada strategi tradingnya buy if break 398 ya. Terus ini juga candle waktu jadi strategi trading untuk tanggal 10 lah, harinya lupa. Itu hari sebelumnya candlenya udah di atas EMA 20. Kemudian vortex-nya juga udah di atas EMA 20 dan sudah biru. Jadi hari besoknya itu bisa dibeli, ditabrak kalau naik atas 398. Strateginya sederhana itu. Yang ribet, pilih stock universe-nya, menentukan kelompok mana yang mau Bapak Ibu ikutan nimbrung. Begitu. Ini Excel, oke Excel. Harga di atas EMA 20, terus EMA 20 nanjak, vortex-nya masih biru. Strateginya ya buy if break vortex aja. Buy if break 2330, cut loss-nya mau di bawah candle ini boleh 2250, mau di bawah kalau tutup di bawah EMA 20 boleh. Tapi kalau saya pilih di bawah vortex-nya ini ya, vortex yang kebentuk nih. Sementara kan vortex-nya kebentuk di 2250 ya. Nah, di situ. Jadi kalau besok Senin ternyata Excel naik ke atas 2330, mau beli silakan, nggak apa-apa. Terus Harum. Oke, vortex kemarin di atas EMA 20 tapi candlenya baru hari Jumat kemarin naik ke atas EMA 20 ya. Jadi buat yang belum punya barang ini dipantau-pantau dulu sampai muncul vortex-nya lagi baru breakout dibeli. INTP. Nah, INTP kemarin udah ada strategi tradingnya juga buy break 10275 ya. Semoga masih bisa lancar lah. Yang belum punya barang mau beli silakan. Cut loss-nya mau pilih di bawah 9875 silakan. Karena ini sih resisten terdekatnya di sini ya. Resisten terdekatnya di sekitar 10.600-an lah. Nah, terus tadi apa INTP? JSMR juga kemarin sudah ada strategi tradingnya di room Telegram ya buy break 3180. Kemudian kalau mau beli silakan nih, kalau mau beli silakan. Medco ini kemarin hari Kamis nih harusnya hari Rabu nih harusnya beli nih. Karena hari Selasanya itu dia bikin sinyal vortex-nya udah kebentuk, candle close di atas EMA 20, terus vortex-nya sudah di atas EMA 20 juga dan udah warna biru. Ini sih hari apa sih? Tanggal 11 lah pokoknya ya. Hari Rabunya sempat naik ke atas 1080. Nah, itu beli di 1085 gitu nggak apa-apa. Dan kalau udah punya barang sih sekarang udah running profit ya. OTW area sini 1195 1.200-an. Semoga lancar lah.
Itu Medco. Mika, oke, Mika strategi tradingnya sih kemarin harusnya untuk tanggal 11 karena tanggal 10-nya itu close sudah di atas EMA 20 dan Vortex sudah kebentuk warna biru. Jadi buy if break 3040 gitu ya. Kalau ketinggalan, oke, Medco ya, in case Medco. Kalau ketinggalan kayak gini, nggak usah dikejar dulu, nggak apa-apa. Prinsipnya sih gini, Bapak Ibu, nggak perlu takut ketinggalan harga, tapi juga jangan asal ambil harga ya. Jadi kalau ketinggalan ya udah tunggu dulu, tunggu lagi aja, tunggu tunggu momentum, tunggu momen lagi gitulah ya. Jadi nggak perlu harus asal tabrak, nggak perlu takut ketinggalan harga, tapi juga nggak jangan ambil harga. Trailing stop, trailing stop itu bisa kalau misalnya Bapak Ibu, saya biasanya kalau trailing stop pakai candle ya. Kalau apa namanya? Misalnya kemarin kemarin saham yang udah naik, oh NICL ya. NICL kan sempat ada rekomendasi tuh buy if break 172 ya. Terus naik di tanggal 9 itu sempat naik sampai harga high-nya sih berapa? 191 terus tutupan merah. Kemudian tanggal 10-nya hijau lagi. Tanggal 11 ini bikin highest close dia. Bikin close yang lebih tinggi daripada beberapa hari sebelumnya, oke. Terus candlenya bikin indecision. Nah, di sini saya lebih suka pasang trailing stop di bawah low-nya. Kalau apa namanya? Candlenya ini lanjut naik gitu ya. Nah, kemudian sampai sekarang sih belum kena trailing stop ya karena naik. Terus Raja oke, masih higher low dibiarin dulu sih, nggak pasang trailing stop. Yang diupdate trailing stopnya tuh misal di sini, misal beli Raja waktu di harga inilah, misalnya ya beli Raja di harga 985. Ah, kok NICL nggak muncul box vortex-nya? Oke, kita coba lihat. NIC, NICL, iya, yang lagi jalan kenceng pasti box vortex-nya nggak muncul. Dia muncul kalau habis ditarik gitu ya, habis ada tarikan atau naik kenceng kayak gini, terus sideways tuh. Nah, itu dia muncul tuh. Box-nya nanti akan muncul. Nah, di situ baru bisa dipakai strategi trading lagi. Entah itu buat yang punya barang mau update trailing stop atau yang belum punya barang mau pakai strategi trading. Nah, kalau mau trailing stop pakai Vortex ini juga bisa lebih mudah ya. Digeser aja SL-nya, misal misal kayak gini. Nah inilah saya bari play di sini. Mana sih? Nah, jos. Oke, ini dia naik nih. Misal beli di 134 ya. Buy break 133 gitu kan, cut loss-nya di bawah 116. Oke. Kemudian naik nih, harga masih nggak kena cut loss lah, ada turun-turun masih nggak kena cut loss. Nah, ketika ketika vortex-nya ini naik, Bapak Ibu bisa atau boleh geser SL-nya ke sini. Gitu ya. Dengan catatan sudah floating profit gitu loh. Kalau masih floating loss jangan. Dan saya lebih suka pilih kalau vortex merahnya sudah di atas harga beli saya. Nah, di sini nih misalnya nih udah di 137 kan, saya beli di 134 ya udah, saya geser ke 13 turun ke bawah 137 jualan berarti 136 ya. Tuh. Itu kalau mau buy and hold dan tetap apa namanya? Tetap maintain si cut loss-nya atau trailing stop-nya. Naik lagi nih kan, geser di 148. Begitu terus saja. Sebentar.
Nah, ini kan geser di bawah 149 nih. Bawah 149 gitu ya. Terus kan berarti kejualnya kalau turun harga turun ke 148. Besokannya turun ke 148 ya kejual sih. Kejual nggak apa-apa. Begitu. Begitu terus pakai vortex merahnya aja. Kalau mau gampang-gampangan pakai apa? Mau update trailing stop. Seperti itu dan seterusnya screeningnya kayak gitu. Pakai trading view, oke. Sekarang giliran pakai trading view. Screening pakai trading view itu juga gampang. Caranya gini, Bapak Ibu buka tradingview.com. Terus saya ulang dari awal ya. Tradingview.com, leave lah. Muncul kayak gini, Bapak Ibu masuk ke menu produk, terus chart. Nah, setelah itu akan muncul chart kayak gini ya. Setelah muncul kayak gini, Bapak Ibu pilih di sebelah pojok kiri bawah ada tulisan stock screener, ada menu stock screener. Ini diklik. Kemudian ini untuk mengisi, ini saya maximize ya biar enak. Untuk ngisi kolom-kolomnya ini, itu menunya ada di yang titik 3 di paling kanan nih, kolom setup. Ini diklik, terus tinggal di ini saya hilangin dulu lah ya misalnya ya. Saya hilangin semua. Nah, kosong nih. Awalnya kayak gini. Di sini muncul apa? Ada 738 saham yang muncul di sini. Kemudian Bapak Ibu klik kolom setup, terus pilih misalnya mau tampilin kolom eksponensial moving average 20, terus kemudian pilih eh, volume. Kalau average value di sini nggak ada ya. Jadi saya pilihnya average volume 30 hari. Kemudian tampilin price lah. Price. Kemudian tampilin market cap. Market capitalization. Nah, segini aja sebenarnya udah cukup ya. Tinggal yang pertama tadi kan kita pilihnya sekecil-kecilnya market cap minimal 400 miliar gitu ya. Di TradingView bisa di-save, setting kolomnya yang bisa di-save. Tapi nanti kalau Bapak Ibu keluar, setting ngatur ininya lagi ya, misalnya market cap mau berapa, minimal berapa gitu, itu di-setting ulang. Tapi kalau setting kolomnya itu bisa di-save. Nah, setelah setting kayak gini itu di-save caranya gini nih. Ini di bagian atas sebelah kiri. Ini diklik, terus save kolom S kayak gini. Tinggal diklik save. Udah selesai seperti itu. Itu udah tersimpan. Kalau Bapak Ibu exit, keluar trading view-nya, buka lagi, setting kolomnya akan sama seperti ini, tapi tinggal atur lagi angka-angkanya lah ya. Misal market cap-nya saya mau minimal ini di atas 400B. Nggak bisa ya angka di atas ya, ginilah. Minimal 400 miliar rupiah. Nah, dari tadi yang misalnya tadi kan awal ada 700 sekian ya. Ini sekarang dengan kita batasin 400 miliar minimal market cap-nya. Kok segini ya? Nah, ini loh. Nah, dari tadi yang awalnya 700 sekian saham, ini sekarang sisa 500-an saham. Jadi sudah tereliminasi 200-an saham.
yang dianggap market cap-nya terlalu kecil. Kalau misalnya, aduh saya minimal mau yang 1 triliun lah, ya boleh, silakan diketik 1T minimal gini. Satu, oh nggak bisa ya, angkanya harus yang ada di sini ternyata. Ya udah, minimal 2T gitu nggak apa-apa. Sisa 200 saham, tapi saya sih lebih prefer minimal 400 bio aja. Gitu. Kemudian saya akan ada RSI di atas 50, ada. Caranya gini, ya dimunculin relatif strength index period 14. Jadi periodnya kita nggak bisa milih ya, nggak bisa ngatur, nggak bisa terlalu milih, maksudnya dikasih 2 pilihan doang. Ada 7 dan 14. Saya pilih 14 biasanya kalau mau tampilin RSI. Nah, RSI-nya muncul di sini ya. Kemudian setelah tentukan market cap-nya, saya tentukan minimal rata-rata volume selama 30 hari itu sebanyak 5 juta lembar. Jadi volume transaksinya itu rata-rata volume transaksinya selama 30 hari itu minimal 5 juta lembar. Semakin dipersempit jumlah sahamnya, sekarang tinggal 182 aja. Baru saya pilih saham-saham yang closing-nya di atas EMA 20. Berarti EMA 20-nya berada di bawah atau below price. Semakin dipersempit, sisa 46 saham. Kalau Bapak Ibu mau pakai RSI lagi, saya cari yang RSI-nya di atas 50 misalnya gini. Sisa 42 saham. Nah, terus udah tinggal dicek satu-satu. Tinggal dicek satu-satu. Oke, sudah. Tinggal dicek satu-satu deh. Setting. Nah, di TradingView ini kelemahannya terutama buat yang gratisan. Kita nggak bisa seenaknya kasih list ya. Bisa kasih list bisa, tapi kalau Bapak Ibu mau ada list baru lagi harus diganti listnya, nggak bisa ditambahin. Bisa ditambah kalau bayar. Ini add simbol. Nah, import atau Bapak Ibu sudah mencatat list-list saham berdasarkan misalnya indeks tematik atau indeks atau sektoral gitu ya. Mau diimpor bisa, tapi harus yang versi berbayar. Kalau yang versi gratis nggak bisa. Kalau di Ami Broker bisa. Terus tinggal dicek satu-satu. ADMR muncul. Nah, ini. Ada coret-coretan. ADMR muncul. Candle-nya di atas EMA 20. Oh iya, vortex-nya dimunculin. Input 3. Nah, vortex-nya udah mulai biru nih. Besok kalau break high nih SMDR ADMR sorry ADMR boleh lah buat trading jangka pendek sepertinya bisa. Terus AMRT oke. Vortex-nya hijau lagi nih. Candle di atas EMA 50. Terus vortex juga di atas EMA 50, EMA 20 sorry. Ini juga sepertinya besok buat Senin ya. Besok sih Minggu libur. Senin buat trading jangka pendek sepertinya juga bisa. Terus Antam sudah tadi ya, sudah dibahas. BBKP siapa tahu besok lanjut naik ya. Ini vortexnya udah hijau dan
sekarang geser nih dari yang tadinya di 124 geser di 11 berapa tuh? 117. Nah, tinggal besok kalau breakout atau naik ke atas 117 berminat beli boleh. Buat trading jangka pendek boleh. Ini sudah beberapa hari ya bertahan di atas, cenderung bertahan di atas EMA 20. Terus BBRM. Nah, BBRM belum lah. Jekon, oke, coba kita cek Jekon. Jekon, harga masih di bawah EMA 20, terus Vortex-nya juga masih di bawah EMA 20 ya. Ini memang kalau kita lihat sejak September bearish, masih downtrend, belum jadi bullish. Saya lebih suka ini tunggu di atas EMA 20 dulu aja. Begitu. BBRM, BBYP belum reversal, iya belum ada apa namanya. Kemarin sih sudah ada tanda ya. Sebentar, mana tadi cekon. Kemarin sih sudah ada ini ada apa namanya? Rebound. Kemarin udah rebound. Tapi ya kalau kita lihat reboundnya ini masih di bawah EMA 20, berarti bisa dibilang Bapak Ibu bisa menganggap area EMA 20 sebagai area resisten pertama gitu. Kalau misalnya masih lanjut naik ya. Kecuali breakout EMA 20 itu membuka peluang untuk lanjut menguat lebih atas lagi. Baru dihitung. Ini ada area bekas gap yang pernah jadi resisten nih. Siapa tahu ke sini lagi. 143. Begitu. Ini area resisten yang cukup penting ya. Area 143. Divergent nggak sih? Divergent ya. Ada divergent juga. Oke. Seperti itu, tinggal kita lihat satu-satu. Yang jadi UNVR. Oke, kita lihat. Unilever on the way area ini ya, area 48 berapa nih? 4870 ya. 4870 OTW area situ. Masih oke Unilever. Sebelumnya sempat ada rekomendasi beli kan ya Unilever ya buy if break 4730 kalau nggak salah sih. Belum kena cut loss jadi di hold. Unilever menarik dan saham-saham seperti Unilever, saham consumer base kayak gini kalau naik berarti itu bisa jadi salah satu tanda marketnya nggak enak. Ada lagi, materi saya sudah selesai. Jadi sudah sampai screening dan kita sudah tadi nemu beberapa saham ya. Bisa diperhatiin. Udah selesai. Jadi yang agak ribet memang tentukan stock universe-nya ya. Kita harus lihat IHSG-nya. Marketnya ini lagi masih jalan turun kah atau lagi di support. Kalau di area support cari yang big cap yang terutama kalau IHSG-nya di support dan ada sinyal bullish reversal, cari yang saham-saham yang sekiranya itu memberikan dampak signifikan ke IHSG. Ya otomatis itu saham big cap. Kalau saham big cap yang performanya bagus, nggak ada yang menarik, ya yang agak-agak micin ya nggak apa-apa big cap-nya. Tapi ingat itu trading jangka pendek. Dan kalau jalan turun, itu mostly atau biasanya saham-saham berkapitalisasi kecil sampai menengah lebih bisa perform daripada yang saham berkapitalisasi besar. Setelah kita dapat
universe-nya atau stock universe-nya yang apa yang mau kita ambil, baru screening di stock universe atau di kelompok saham yang itu akan jauh lebih mudah. Selain itu ya tentu kita lihat itunya apa sektoralnya dibandingkan dulu sektoralnya mana ya sektoral yang cukup menarik ya kira-kira cukup menarik untuk entah itu untuk besok atau entah itu untuk minggu depan. Di TradingView bisa screening sektoral yang kayak tadi cacing-cacingan ala-ala ya. Bisa nanti skripnya saya kirim lah penampakannya kalau Bapak Ibu misalnya mungkin ada yang baru gabung ya. Kebanyakan indikatornya. Maklum versi gratisan. Kok ini lagi? Nih. Nah, penampakannya seperti ini. Tinggal ditampilkan namanya, indikator and financial name. Nah, baru udah kelihatan. IHSG yang warna hitam, terus sektor yang paling sekarang ini posisi terakhir yang paling atas dan arahnya masih ke atas, yang paling outperform itu basic material ya. Saham-saham yang ada di situ ada MDK, Antam, terus Inco, ada semen-semen, SMGR, INTP. Di TradingView EMA 10, 20, 200 bisa sekali keluar. Oh, cari aja Bapak Ibu yang itu namanya 3 moving average eksponensial misalnya kayak gitu. Ya, munculnya otomatis garisnya ada 3. Itu saya nggak tahu siapa yang bikin, tapi saya berterima kasih buat yang bikin dan meng-share ke TradingView ya. Jadi terbantu buat yang pakai TradingView gratisan kayak saya, pengen pakai EMA lebih dari 1, kemudian pengen pakai indikator lain misalnya RSI, terus pengen nampilin volume. Joinnya kadang error pas jam opening market. Oh boleh nggak apa-apa. Langsung boleh mau jupri saya boleh. Telegram, kontak Telegram saya ada apa ya? Kok saya lupa? Bentar. Oh, oke. Telegram saya itu. Oke. Ada pertanyaan lain menyangkut materi? Kalau nggak ada, recordingnya saya stop dulu. Saya stop ya.